Halo Mulisius, kembali lagi bersama gua Aldeseta. Yes, di sebelah gua ada Mitsubishi Destinator. Nah, Mitsubishi Destinator ini punya mesin 1500 cc turbo dengan torsi 250 Nm dan sekitar tenaganya sekitar 168 ya. Jadi ini lumayan bongsor sih tenaganya, tapi cocok sama bodinya yang lumayan lebar. Yes, ini Mitsubishi Destinator tipe tertinggi ya, Ultimate yang plus premium package. Jadi ini yang tipe tertinggi. Nah, untuk bagian depannya ini sudah memiliki desain terbaru dari Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield ya. Lampunya modelnya begini, sama kayak X-Force yang terbaru ya. Terus di sini ada DRL gede, di sini ada DRL garis-garis, ini plus lampu sen. Di sini ada lampu high beam dan low beamnya. Untuk grill tengahnya ini modelnya heksagonal, terus dilapis dengan finishingnya glossy gitu ya, jadi mewah banget ya. Terus di sini ada bolong-bolong, ada sensor ADAS, di sini ada kamera 360, sensor parkir, fog lamp, tipe tertinggi ada fog lamp. Exit itu juga ada, yang nggak ada GLS kalau nggak salah. Bawahnya ini bumpernya warna abu-abu ya. Terus di sini ada tulisan Destinator yang warnanya abu-abu juga. Untuk bagian depan itu aja. Sekarang kita ke bagian samping. Untuk bagian samping, ini mobil lumayan panjang ya. 4.600 mm. Nah, untuk lebarnya itu sekitar 1.800 mm. Jadi ini hampir 5 meter panjangnya, 4,6 lebih sedikit ya. Nah, kita dekat bagian depan. Rodanya ini ukurannya R18 ya. Velgnya sudah two-tone seperti biasa. Untuk fender sampingnya ini ada tambahan plastik extra fender gitu ya. Modelnya bulky banget, bagian depannya agak patahan gitu. Untuk ke spionnya ini ada kamera 360 nya untuk tipe tertinggi, kamera 360. Untuk pilar A nya ini di black gloss, ini black matte ya, lumayan tinggi ini, agak tinggi ini. Bagian atas ada roof rail dan ini kuat ya, plastik tapi kuat. Untuk door handle-nya ini sama expander, sama bener. Jadi ada tombol lock unlock di sini. Finishingnya untuk pilar A dan pilar B-nya itu masih matte ya. Kenapa nggak diglossyin gitu? Ini kacanya agak lumayan lebar sih. Spionnya kurang gede. Kenapa nggak pakai spion expander ya? Untuk belakang ini nggak ada cutting, jadi full lebar banget. Jadi kalau mau keluar itu kepalanya sangat bahaya untuk anak kecil. Ini gede banget ini. Di sini ada finishing glossy, terus ada garis-garis yang sama kayak lampu depan ya, garis-garis gitu. Handle-nya juga sama, depan belakang. Untuk yang bagian paling belakang, kaca paling belakang yang nggak bisa dibuka, ini juga lumayan lebar, tapi kacanya cuma segini sih kayaknya, nggak begitu lebar, tapi full kacanya sampai belakang. Ini plastik, sama ada extra fender. Dan bagian bawahnya ini ada kayak tambahan side skirt ya, bukan side skirt sih, ini extra side skirt kali ya namanya. Ini plastik ya, yang ini finishingnya abu-abu, ini hitam, sama kayak apa extra fendernya. Nah, bagian atas belakang ini ada spoiler yang terintegrasi. Jadi spoilernya itu bukan kayak tambahan gitu, nggak, cuman ini nyambung, jadi kayak spoiler gitu ya. Ya pas, cocok sih. Ada shark fin antena. Oke, sekarang ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini nggak kalah keren dengan depan ya. Jadi mirip-mirip kayak depan nih. Dari atas spoiler tadi udah kita jelasin. Di sini ada diamond stop lamp-nya. Nah, untuk kacanya ini walaupun ada wiper, tetap ada defoggernya nih. Kerennya Mitsubishi, di expander juga ada defoggernya. Jadi untuk tempat-tempat yang lembab atau dingin itu lebih bermanfaat. Nah, untuk ke bawah sedikit ya, lampunya ini mirip kayak depan. Desainnya Dynamic Shield juga. Full merah plus housingnya ini warna hitam ya, jadi keren banget, sangar banget kelihatannya tuh. Garis gini lampunya kita nggak bisa ngeliat ya kalau nggak malam. Terus ini ada garis-garis patah-patah. Sennya itu di sini kecil, sama lampu mundurnya itu di sini kalau nggak salah. Kecil-kecil banget sih, sennya ini kecil. Di sini ada logo Mitsubishi, di sini ada tulisan Destinator yang gede banget.
Ini untuk tipe yang Ultimate ya. Kalau yang di bawahnya itu destinatornya di sini kecil. Tapi kalau yang tipe tertinggi, destinatornya di sini terlalu gede, terus sini Ultimate. Ke bawah dikit, di sini ada bumper yang cukup agresif ya. Di sini ada reflektornya atau mata kucing. Finishingnya sama kayak depan, abu-abu kayak gitu. Terus ini hitam. Nah, ini bukan injekan kaki ya. Jangan diinjek, ini diinjek pasti langsung copot ke bawah. Ini bukan injekan. Dibuat kayak ala-ala SUV sih, ini keren banget. Sama sebelah sini juga. Nah, ini ada sensor parkir juga di belakang ya. Samping juga kayaknya ada, nggak ada ding ya. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor parkir di bagian belakang. Nah, di bagian bawahnya ini ada ban serep. Nanti kita kasih lihat footage-nya bagian bawahnya. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk tipe tertinggi, ini bagasinya sudah power tailgate ya. Jadi tinggal dipencet aja. Kayaknya nggak bisa, ini soalnya nggak bisa. Nah, sudah power tailgate. Untuk bagasinya ini luas, untuk ukuran 7-seater ini luas ya. Udah dapat karpet-karpet kayak gini nih, destinator gitu. Terus ini bangku belakangnya. Ini spesifikasinya nanti kita kasih lihat di videonya ya. Total bagasinya yang ditutup sama dibuka sama yang nggak dibuka ya. Ini kalau ditutup rata lantai sih, tuh. Ini rata lantai. Lantai. Jadi luas bagasinya, keren destinator. Sekarang kita lihat isi dari kap mesinnya ya. Kita lihat mesinnya, katanya 1500 nih, beneran nggak? Taruh sini dulu. Nah, ini mesinnya 1500 cc turbo ya. Turbonya ada dalam situ, turbonya. Ini mesinnya sama dengan yang dipakai dengan expander, tapi lebih spesifik sama kayak Mitsubishi Eclipse yang dulu kan udah pakai turbo kan, tapi ini diperbarui lagi, dikembangin lagi, jadi lebih sempurna ya pasti ya. Nah, kerennya dari mesin 1500 yang dipakai destinator ini udah pakai water intercooling. Jadi intercoolernya udah pakai water gitu ya, nggak pakai yang di depan sini lagi nih yang masih pakai air cooler gitu ya. Jadi untuk mendinginin mesinnya supaya lebih optimal, nggak turbo lag segala macem ya. Ruang mesinnya gini, kayaknya lebih besaran ruang mesinnya dibandingkan mesinnya cuma di sini nih. Sini gearboxnya CVT. Nah, ini untuk destinator itu semuanya CVT ya, nggak ada yang manual. Mau yang tipe paling bawah juga tetap CVT. Kayaknya manual udah nggak kepake lagi sih. Bagus, di sini ada peredam mesinnya, terus semuanya cat dasarnya udah sama dengan cat bodinya, putih ya. Jadi lumayan rapih untuk Mitsubishi ini, emang bener-bener detailnya rapih. Ini mau nyanyiin Hyundai dia ini pasti. Rapi banget sih. Untuk kuncinya kayak gini ya, nih sama kayak Mitsubishi yang lain, expander, Pajero sama. Sekarang kita review interiornya ya. Untuk masuknya sama, smart entry yang di sini tinggal pencet. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, kita sekarang review dalamnya. Oke, sekarang kita di dalam. Coba kita hidupin dulu ya. Ini pakai tombol start top ada di sini. Pencet. Biasa gua ngidupin sih 2 kali ya. AC on 2 baru kita hidupin mesinnya. Nah, ini mesin udah hidup, mesin 1500 cc nya. Sekarang kita hidupin AC ya. Kita onin AC dulu. Oke. Nah, untuk bagian dalamnya kita dari setir dulu ya. Setirnya udah lapis kulit. Untuk yang tipe tertinggi ini udah lapis kulit ya. Udah lapis kulit. Terus di sininya ini pakai setir yang model baru dari Mitsubishi, ekspor sama Pajero yang baru juga sama. Ini nggak ada pedal shiftnya. Di sini biasa ada tombol-tombol infotainment dan cruise control. Nah, untuk di sebelah kanan itu finishingnya hard plastik dan ini soft touch ya. Ini kulit dan ini jahitannya asli. Buat narik-narik ini, narik pintu, tuas pintu untuk ngebuka pintunya ini bukan chrome loh ini. Ini kayak finishingnya agak matte gitu ya. Di sebelah sini seperti biasa ada tombol power window, terus ada tombol-tombol untuk spion dan lock unlock, cup holder. Nah, yang spesial nih speakernya dari Yamaha loh, keren. Untuk yang tipe tertinggi ya, ini yang premium package ya. Di sini ada ventilasi AC yang lebar banget. Ini untuk satu gini aja udah anginnya udah besar ya. Di sini ada tweeter dari Yamaha.
Fighter Yamaha. Terus bagian di sini ada leveling lampu dan power backdoor, terus ada stability control, ada tombol-tombol, ntar kita masukin footage-nya. Untuk lampunya ini udah auto ya, udah auto lampunya. High beam, low beam. Di sini juga sudah sama kayak Xpander, sama kayak X-Force juga. Sama sini semuanya sama. Nah, untuk yang tipe tertinggi Ultimate yang plus premium package ya, itu joknya sudah elektrik. Untuk yang kanan doang, untuk yang driver, cuman kalau yang passenger enggak, masih manual. Ada recliningnya, terus maju mundurnya ada elektrik ya. Bisa direndahin nggak? Oh, bisa direndahin juga. Oke, untuk speedometernya ini full digital ya. Tengahnya ini LCD, pinggirnya ini cuman informasi aja. Ada bensin, ada temperatur mesin ya. Di sini lengkap, ada RPM yang pasti, terus ada speedometer nyampe 200 ya. 200, terus ada mode berkendaranya juga. Mode berkendara juga ada di sini untuk berkendaranya. Informasinya lumayan lengkap, untuk di speedometernya lumayan lengkap. Untuk layar infotainmentnya ini 12,3 inci ya, cuman segini nih, tapi modelnya wide banget sih ini. Jadi ini finishingnya bagus, hitam glossy. Terus ini tombol kapasitif ya, ini bukan tombol fisik, kapasitif. Layarnya cuma segini, 12,3 inci. Nah, untuk menunya, ini menunya ya, yang pasti sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay, WebLink. Nah, spesial dari mobil ini sudah ada Mitsubishi Connect kalau nggak salah namanya, itu kayak produsen-produsen lain ya. Jadi bisa ngidupin AC dari luar, lampu, klakson, bisa ngelihat kondisi, bahkan bisa ngidupin AC juga kalau kita mau masuk panas gitu kan. Ini menunya lumayan lengkap. Terus ada yang agak sedikit lucu ya di sini, ini kayak ada indikator steer, terus brake score-nya gitu kan. Adventures, tuh ada kemiringan, terus ada altitude, ada apa ini, kompas ya. Jadi kayak ya tuh kita muter setir kelihatan tuh, rodanya kelihatan di sini. Terus ada AYC support counter, nggak tahu apa fungsinya, responsif. Nah, kita kalau ngegas boost ini, boost meternya, boost meter turbonya nih. Ada fuel economy, full economy instan ya. Average juga ada, akselerasi ada, driving score. Jadi kalau bawa mobilnya bagus apa nggak kelihatan tuh di situ. Nah, di sini ada brake. Nah, kita ngerem kelihatan tuh berapa persen. Coolant-nya 84%, injection. Nah, ini injectionnya ini cc per second ya. Jadi semprotannya ini kelihatan nih, 0,4 cc per second, cc per detik ya. Jadi kalau kita gas ini pasti tambah besar injeksinya. Tuh. Nah, ini brake. Ini brake, ini axle. Nah, ini buat pedal gas. Ini pedal gas, kalau kita gas dia ada akselerasi gitu. Boostnya kebaca, torsinya kebaca. Ini sebenarnya ada di mapping ya kalau kita lagi mau setting-setting ada. Tapi ini dimasukin ke information display, ini bagus banget sih idenya Mitsubishi. Walaupun agak sedikit patah-patah, cuman ini bermanfaat kalau mau agak-agak sedikit keren-kerenan di jalan gitu kan. Jadi untuk information display-nya cuman seperti itu. Nah, di bawah information display itu ada kisi AC 2 biji. Terus di sini ada tombol-tombol AC lengkap ya. Ini pakai tombol ya, tombol fisik bukan kapasitif. Dan AC-nya ini udah dual zone. Jadi misalkan yang kanan mau paling low, mau di sana agak ditinggiin tuh atau disamain bisa. Jadi nggak ribut, yang sana kedinginan, yang sini kepanasan gitu kan. Jadi ini udah dual zone AC-nya. Keren banget Mitsubishi. Di bawahnya ada AC ya, mode, sinkronasi, blower segala macem. Di sini kalau nggak salah ada wireless charging sih. Saya ada USB tipe A dan tipe C. Di sini ada lighter yang pasti. Nah, kita ke belakang sedikit. Untuk bagian tengah sini, ini ada tombol start stop, tuas persneling yang atau tuas gigi ya, atau tuas gear yang sama dengan Mitsubishi lainnya ya. X-Force sama kalau nggak salah, Xpander juga sama. Ada driving mode. Nah, ini driving mode, kita lihat ya, kita coba driving mode-nya itu ada berapa. Tuh, ada driving mode. Nih, di sini ada normal, wet, gravel, tarmac, dan MUD. Jadi ini ada gambarnya, jadi kalian nggak bingung buat apa ya. MUD ini buat off-road lah, nggak off-road beneran juga ya. Tarmac ini kalau di mobil ini mode sport, gravel ini buat yang jalan gak rata, wet ini buat jalan basah ya, hujan gitu pakai wet. Jadi dia akselerasinya nyesuaiin kondisi jalan, mungkin lebih spesifik ya. Itu kita kerasanya kalau pas di jalan. Itu driving mode-nya yang belum kita coba, nanti kita test drive. Untuk yang sebelah sini ada parking elektrik ya, electric parking brake.
ini, dan ada auto hold-nya udah pasti ya. Dan ini kenapa nggak di sini, kenapa nggak taruh di sini, karena ini sebenarnya udah auto sih. Banyak yang bilang kenapa nggak taruh di sini, kan jauh gitu kan, emang ini kan setir kanan, kenapa taruh di sini ya, karena semuanya auto. Kita masukin ke P aja tinggal udah otomatis parking ya. Tuh di sini ada cup holder 2, di sini ada handrest, plus yang pastinya ada box ya di dalamnya untuk taruh-taruh. Nah untuk setir ini udah teleskopik dan tilt yang pasti ya, dan pas banget sih ini setirnya untuk bawa mobil setinggi ini, kayak enak gitu. Bagian atas ada sun visor plus kaca lampu ya. Terus di sini ada seat belt, information seat beltnya di sini. Ada lampu baca. Di sini ada tombol untuk sunroof ya. Coba kita buka sunroofnya. Tuh, lebar ya, bisa paling belakang itu sunroofnya. Sip. Oke, sekarang kita kursi kedua, duduk belakang ya. Nah, di bagian belakang seperti biasa yang sebelah kanan masih ada soft touch-nya ya. Seperti yang di depan ini hard plastik. Ininya tuas open pintunya sama, finishing kayak gini. Power window seperti biasa, speakernya Yamaha, cup holdernya banyak tempatnya. Ada satu sih, cuman ini lebar ya. Nah, untuk bagian tengah itu yang tipe tertinggi, di sini ada kantong kecil, tapi ada mejanya loh. Tuh, jadi bisa buat makan. Ini SUV yang nyaman ya, tuh ada cup holder, ada mejanya. Jadi kalau mau buat makan-makan, ya makan berat ya pasti, ini bisa banget sih, bisa banget. Tetap ada kantongnya tuh, belakang ada kantong. Tuh, kantong. Tuh joknya ada headrestnya yang pasti. Tuh ada headrestnya, tinggi. Nah tinggi gue 180 cm ya. Ini nggak ada yang mentok sama sekali. Kakinya juga pas. Ini tempat duduk gua depan tadi, ya kan? Nah, ini ada barang-barang kita ya. Di tengah ada handrest. Kalau nggak salah ini bisa diginiin sih. Oh ini ya, cuman ini diplastikin guys. Jadi kayaknya susah nariknya. Ini ada handrest sih setahu gua. Cuma susah. Nggak usah lah ya, ada handrestnya. Nah di bagian tengah ini ada AC yang bisa dipatiin sama hidupin. Ini ventilasinya ada di sini. Ini ada lampu LED, cuman warna kuning, keren ya, nggak warna putih pucat gitu, lebih enak kuning emang sih, agak kekuningan gitu. Ini nyampe belakang loh, ventilasinya tuh ada juga di belakang. Nah untuk bagian tengah ada AC, ada ada soket USB ya, ada A sama C. Sebelah kiri juga sama, di sini ada tempat meja, terus ada kantong-kantongan. Nah karena ini bukan leather frame ya, ini monocoque, jadi kakinya ini, lantainya ini agak rata, cedukan tengahnya juga sedikit tuh, jadi ini lega banget ya. Ini SUV monocoque Mitsubishi terbesar pertama sih, dan belum ada lawannya sih, belum ada head to headnya sama siapa gitu, belum. Kalau Innova Xenic itu MPV ya, yang di crossoverin, yang tinggiin. Untuk bagian belakang ya kayak gitu. Untuk bagian bangku kedua ya, ini bisa untuk 3 dewasa. Untuk yang belakang yang pasti bisa sih, cuman gue nggak mau nyoba karena ribet banget. Belakang ada AC juga tuh, ada AC juga belakang, nggak perlu gue coba kayaknya ya. Tapi kalau mau dicoba juga nggak apa-apa sih, nanti kita coba duduk belakang sebentar ya. Oke, ini bagian paling belakang ya, seat paling belakang sendiri. Ini gue kakinya mentok, tinggi gue 180 cm. Ini udah paling maju sih, agak maju ya. Tapi kalau gue agak gini masih longgar sih bawahnya. Ada cup holder sebelah kanan. Di sebelah kiri malah ada USB nih, USB port ada sebelah kiri, ada USB port. Jadi kalian nggak bisa ngecas ya paling belakang ya. Yang pasti ada kisi AC dong, paling belakang dapat kisi AC. Jadi ini enak banget, langsung ke muka tuh, seger, mantap. Jadi yang paling belakang cuman itu aja sih. Ini kursinya sebenarnya kalau buat dewasa ya bisa, cuman kalau yang tingginya di atas 175 kayaknya agak kesempitan ya. Kalau misalkan banyak barang belakang juga masih bisa muat barang sih. Jadi belakang lega, mantap. Yes, kita sekarang di dalam lagi coba test drive Mitsubishi Destinator ya. First impressionnya gimana? Ini nyaman ya, SUV
ternyaman dari Mitsubishi karena dia pakai bodi monocoque yang sama dengan Expander, cuman ini agak sedikit panjang dan lebar ya. Setirnya juga sama, enteng. Kalau fiturnya udah gue jelasin tadi ya di video awal. Sekarang kita fokus ke test drive aja. Nah, tadi kita udah ngejelasin kenyamanannya. Sekarang kita lihat fitur dari driving mode-nya. Jadi di sini ada drive mode, ada normal yang tadi kita jelasin ya. Kita sekarang coba tarmac. Tarmac ini kalau di mobil sport jadinya sport mode ya, sama aja nih tarmac karena ini mobil SUV namanya di aspal gitu. Itu tenaganya nih agak lumayan ngejambak, tapi ini rame jadi nggak berani nyoba ngebut gua, tapi lumayan ngejambak tuh. Enak banget nih kalau di tol pakai tarmac kalau mau agak ngebut. Kalau mode yang lain kayaknya nggak bisa dicoba di sini. Wet, hujan ya, gravel, jalan jelek. Terus ada mood tuh buat semi off-road. Kalau off-road beneran kayaknya nggak mungkin karena ini bukan all wheel drive, bukan 4WD ya, bukan mobil off-road. Ini mobil buat ya jalan-jalan yang semi off-road aja bisa lah ini. Oke, nah sekarang kita coba mode tarmac. Ini nggak begitu jauh sih jaraknya, tapi coba kita gas ya. Tenaganya berasa ngisi sih, tapi turbonya belum begitu kerasa ya karena harus panjang sih jaraknya. Tapi ini 1500 yang bertenaga dari Mitsubishi. Tapi mesin ini pernah dipakai di Mitsubishi Eclipse kalau nggak salah ya, yang di Indonesia mungkin nggak sebegitu populer mobilnya. Itu bagus mobil itu sebenarnya, tapi nggak begitu populer. Entah kenapa, padahal bagus, mesinnya bagus, teknologinya pada saat itu juga termasuk mewah mobil itu. Tapi akhirnya mesinnya dipakai di sini dan kepake juga akhirnya kan mesinnya. Nggak sia-sia ngembangin mesin turbo yang ternyata bagus untuk mobil yang cukup besar ini ya, hampir 5 meter. Nah, itu dia review lengkap dari Norimono ya. Tadi kita udah lihat detailnya, udah coba test drive juga. Mobilnya enak banget, besar tapi dipakai di kota enak. Nah, mobil ini cocok buat keluarga, buat ngetrip, buat jarak jauh, buat keluar kota itu cocok banget. Nah, untuk lebih lengkapnya, produk ini spesial dari PT Budi Berlian yang ada di Yosudarso ya, Mitsubishi Yosudarso yang ada di Teluk Gedung Bandar Lampung. Jadi kalau kalian mau test drive, mau nyoba, mau lihat-lihat, bahkan mau nanya pembiayaan juga bisa langsung, atau mau langsung bayar cash juga bisa ya. Jadi sekian dari gua Aldeseta, jangan lupa subscribe channel Norimono Otomotif. Bye. Yes, oke guys, nih sebelah gua ada Mbak Nisha. Halo. Nah, Mbak Nisha nih dari Mitsubishi mana, Mbak? Aku Mitsubishi Budi Berlian Yosudarso. Bandar Lampung ya? Bandar Lampung. Nah, di sini unitnya lengkap Mbak ya? Unitnya lengkap dan indennya nggak lama kalau di sini. Indennya nggak lama. Termasuk yang barusan kita review ya, Destinator itu indennya nggak lama, Mbak? Nggak lama, tenang aja. Kalau misalnya di sini indennya nggak lama kok. Iya, jadi buat kalian yang mau pesan atau mau lihat test drive bisa langsung ke Mbak Nisha. Nomornya ada di sini ya, nanti kita kasih nomornya ada di sini. Jadi apalagi Mbak kira-kira yang... Jadi kalau kalian mau test drive atau pesen destinator boleh ke Mitsubishi Budi Berlian Yosudarso Bandar Lampung. Yes.